Mari jemaat kita mau bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, minggu ini kita bersama-sama memasuki minggu Advent yang ketiga. Di mana pada minggu ini kita kembali diingatkan tentang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Untuk itu saudaraku, marilah hendaknya kita mau bersiap untuk menyambut kedatangannya. Dan kita mau menaikkan rasa syukur kita. Dan kita mau menaikkan pujian kita hanya bagi Yesus. Kita menyatakan pujian ini karena kemuliaannya yang memulihkan hati kita. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam setiap hidup kami. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu di tempat ini. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undangan kita adalah menyembah Dia. Untuk itu marilah ibadah Minggu Advent yang ketiga ini kita rayakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudaraku? Luar biasa. Masih kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah kita sore hari ini. Yang meskipun Jogja sedang hujan-hujannya ya Bapak Ibu, tapi itu tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Karena kita bersama-sama bersuka cita bersama di dalam Tuhan. Dan saudaraku, mari yuk kita mau biar lebih semangat lagi, kita mau sapa saudara di kanan kiri. Kita mau bersalaman sambil ucapkan selamat hari Minggu dengan senyum yang termanis, dengan sukacita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, lebih sukacita lagi. Selamat hari Minggu Kak, selamat hari Minggu Ibu, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Ya, saudaraku, kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita mau nyatakan pujian kita dengan tepuk tangan, dengan hati yang bersyukur. Mari nyatakan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk. Kita menyatakan hatiku penuh nyanyian dengan sukacita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Masih bersukacita ya? Ya, dengan tepuk tangan, dengan semangat. Kita mau nyatakan lagi, hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi. Kita menyanyikan untuk Raja kita, Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Katakan Dia Raja, Dialah Raja. Siapa? Raja. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Tuhan. Sebut namanya. Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi, Dialah Raja. Siapa? Raja. Raja, Dialah Tuhan. Tuhan. Sebut namanya, namanya Yesus. Yesus, 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 oh, Dialah Raja. Dan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya mau ajak kita semua untuk menggunakan gerakan, boleh ya? Kita mau nyatakan bahwa kita itu anak raja. Lalu juga kanan kiri kita juga anak raja dan kita semua anak raja. Boleh nanti gerakannya ikutin kami? Siap Bapak Ibu? Let's go. 1, 2, 3. Aku anak raja, tunjuk. Kau anak raja. Kita Semua anak raja. sekali lagi. Aku anak raja, tunjuk. Kau anak raja. Lagi, kita semua anak raja. Tangannya di atas. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
Saudaraku, di dalam hidup ini kita sering sekali dihadapkan pada berbagai aturan dan juga kewajiban. Baik dalam keluarga kita, baik dalam sekolah, pekerjaan, atau mungkin pelayanan. Tapi saudara, di tengah banyaknya aturan itu, kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah inti dari segalanya, yaitu hukum kasih. Hukum kasih yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang Tuhan nyatakan. Demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita mau bersama merenungkan dalam setiap kehidupan kita, apakah kita sudah menerapkan hukum kasih? Apakah kita sudah mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, bahkan mengasihi Tuhan Yesus? Karena di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai 8 dikatakan bahwa seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan itu sungguh baik, saudara. Tuhan mau mengampuni kita, setiap kita yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Maka mari saudara, saat ini saya mau ajak kita bersama untuk datang kepada Tuhan. Kita mau akui segala dosa kita, kita mau akui segala pelanggaran kita. Dan menundukkan kepala kita, kita mau akui di hadapan Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Bapa, dan membawa segala dosa kami, segala penyesalan kami di hadapan-Mu. Bapa, ampuni kami yang sering kali jatuh ke dalam dosa. Ampuni kami yang seringkali tidak mau dibentuk Engkau untuk menjadi pribadi yang baik. Ampuni kami yang seringkali mengandalkan diri kami saja. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, yang telah mengampuni kami, bahkan telah menyucikan kami, hingga kami bisa menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau ajarkan, sabda-Mu yang telah Engkau sabdakan, bisa membuat kami menjadi pribadi yang berkenan, dan bisa memancarkan terang kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami mau angkat, kami mau naikkan doa
puji syukur dan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita mau kembali merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita menyatakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Oh, sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu sungguh besar Tuhan. Kau telah mengampuni kami, Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Hanya dunia, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari
saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan berkenan atas pertobatan yang tulus. Karena itu, bagi setiap kita yang mengakui dosanya dengan sepenuh hati, di dalam ketulusan, Tuhan memberikan berita anugerahnya yang diambil dari Mazmur pasal ke-107 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari saudaraku, kita mau bersama-sama menanggapi berita anugerah dari Tuhan. Dengan penuh percaya bahwa kasih Tuhan sungguh besar. Kasih Tuhan selalu ada buat kita. Dan kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kita mau mengingat kasih-Nya. Kita mau bersama-sama mengangkat pujian ini dengan penuh rasa syukur karena kasih-Nya yang sungguh besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Karena kasih-Mu yang telah bebaskan kami Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu Tuhan, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Karena kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Karena kasih-Mu yang selalu ada buat kami Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus,
kasih Yesus bagiku, maka kasih-Nya hendak kita terima melalui kebenaran sabdanya. Untuk itu sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya yang didasarkan dari Injil Lukas pasal ketiga ayat 7 sampai dengan ke-18, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengingat dari setiap kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ke dalam kasih-Mu ada kuasa yang terus bekerja, menopang kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Dan oleh kekuatan kasih-Mu itu Tuhan, kami boleh terus menemukan pengharapan, menemukan pertolongan, menemukan berkat yang dari-Mu. Maka kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang dinyatakan melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah cara kerja-Mu yang memelihara kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dari setiap kebenaran yang dari-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan dengan berserah dan percaya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Injil Lukas. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian sabda Tuhan, Lukas pasal ketiga, Injil Lukas pasal ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Lukas pasal ketiga, ayat 7 sampai dengan ke-18, demikian sabdanya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Maranatha.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik tentu saja karena hadir di tempat ini, di gedung gereja ini. Kita akan bersama memasuki Minggu Advent yang ketiga tentu saja pada hari ini. Dan temanya adalah sukacita dalam pertobatan. Apakah bisa ditayangkan video yang sudah saya kirimkan, tim multimedia? Oke, kita tunggu. Terima kasih sebelumnya. In 1965, an experiment was conducted with boys and girls to see their reactions to a very attractive teacher. First, the girls were introduced to their handsome new teacher, and as soon as he left, they couldn't hide their excitement. Then came the boys, who were placed in the same situation to meet their beautiful new teacher. And after a moment, when she left, here is how they reacted. Would you wait here for me a couple of minutes? I'll be right back. Terima kasih tim multimedia. Ibu Vivi sebagai dosen, sebagai pengajar pernah tidak mahasiswanya kemudian melihat panjenengan begitu terpesona langsung, wah, wow. Atau dulu Pak Susanto ketika mengajar ada jemaatnya begitu terpesona dengan panjenengan sehingga kemudian sampai menatap Pak Susanto. Tidak ada, baru ini ya Pak ya. Tetapi apa yang membuat wow sebenarnya? Tadi disebutkan pengajarnya yang ganteng toh dan cantik. Anak-anak saja bisa kemudian membangun dalam kesadarannya melihat yang cantik, dia bisa berekspresi, wow. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sosok guru tadi menjadi menarik? Sehingga tadi para murid menjadi terpesona. Pertanyaan lain adalah, jika itu posisinya dibalik, artinya yang laki mengajar, guru yang laki mengajar yang sama-sama jenis kelaminnya. Demikian juga yang guru perempuan mengajar murid yang perempuan. Mungkin wow-nya tidak seperti itu. Mungkin saja. Yang menarik adalah, kenapa bisa wow? Tentu ada kesadaran yang dibangun. Dari mana? Dari penglihatan, dari pikiran. Dan bisa jadi pengetahuan yang didapat bukan hanya karena dia bisa menggambarkan dirinya, atau kemudian menemukan gambaran itu, bisa jadi karena sebuah diskusi. Mengatakan, itu cantik, itu ganteng, itu, sehingga kemudian membangun kesadaran dari setiap orang. Oh, yang dinamakan cantik demikian, dinamakan ganteng demikian, dikatakan menarik demikian. Kira-kira tadi, PPJ yang menyanyi tadi atau WL tadi, ada yang wow tidak Bapak Ibu? Ibu Nani, ada yang wow tidak? Ada toh? Mbak Rasel ya, wow. Karena di rumah tentu tidak demikian ya Bu ya. Pemain musiknya juga ada yang wow tadi. Tentu ada yang menarik tadi. Ini sebuah kesadaran yang tentu saja bukan dengan tiba-tiba. Ada proses yang dibangun menjadi wow. Persis juga pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita membaca teks Injil Lukas. Tentu ada yang wow. Kenapa demikian? Apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu sangat keras. Hai kamu keturunan ular bedudak. Kapak sudah disediakan. Tapi kenapa orang banyak, pemungut cukai dan para prajurit, tidak merasa diintimidasi, tetapi justru semakin tertarik. Bahkan mau memberi diri mereka untuk dibaptis.
Ada kesadaran apa di balik orang-orang ini sehingga mau datang kepada Yohanes? Apakah karena parasnya Yohanes yang begitu wow? Atau pemberitaan Yohanes? Tentu jika kita membaca dari Injil Lukas pasal ketiga ayat yang ke-15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Oh, wownya mereka karena mereka punya sesuatu. Dan sesuatu disebutkan sebagai sebuah penantian dan harapan. Maka wow mereka, jangan-jangan sosok inilah yang mereka nanti sebagai Mesias. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Yohanes sekalipun itu begitu keras, mereka tetap terpukau. Mereka tetap tertarik, terpesona. Jika Pak Susanto kemudian memarahi muridnya, "Hai kamu keturunan ular buludak." Zaman sekarang mungkin malah diajak berkelahi ya Pak Susanto. Karena apa? Tentu ada sesuatu yang berbeda. Karena punya harapan, maka kemudian orang-orang ini apapun yang dikatakan, kesadaran mereka apa yang dibangun, bahwa mereka butuh sesuatu. Butuh untuk apa? Dilepaskan tentu saja. Mesiasnya adalah Mesias tentu saja untuk mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dan harapan yang lain adalah soal keselamatan, soal pembaharuan, dan semuanya. Maka apapun yang dikatakan Yohanes Pembaptis, mereka bisa terima. Apalagi dalam konteks pada waktu itu kita tahu, Yohanes Pembaptis kan sudah disiapkan sebagai seorang yang nazir. Maka dia mengatakan dengan terus terang pada panggilan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah memberikan pengampunan dosa. Suara ini bisa jadi adalah suara yang tidak biasa. Atau pada sisi yang lain dalam harapan mereka bahwa orang banyak ini dalam kesadaran yang berharap itu mereka juga melihat, merefleksikan kehidupan mereka yang tidak baik-baik saja. Kenapa demikian? Bisa secara pribadi, tetapi dalam situasi politik dan keagamaan. Jika kita membaca ayat yang pertama, kan sangat jelas sekali dikatakan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius dan berikutnya, dan kemudian ayat yang kedua pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Ternyata situasi politik dan keagamaan tidak cukup membuat mereka terpenuhi harapannya. Dan pada sisi yang lain, tentu dalam kesadaran reflektif, ada sesuatu yang menggelitik dan menggugah mereka, sehingga mereka mau maju, datang kepada Yohanes Pembaptis. Terlebih, bukan kata bertobatlah saja, tetapi ada harapan, pengharapan yang diberikan oleh Yohanes. Yang disampaikan Yohanes, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan jadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mereka mengharapkan Mesias. Keselamatan itu sendiri. Sehingga mereka mau mendengar Yohanes. Yang menarik adalah dalam situasi politik dan keagamaan ternyata tidak, tadi saya mengatakan tidak menjawab harapan mereka. Kenapa demikian? Kenapa suara-suara itu atau suara itu tidak berkumandang di bait Allah, tidak diserukan di Yerusalem, tetapi di padang gurun? Ini kan sebuah kritikan pedas. Bagaimana laku kehidupan para imam? Bagaimana situasi politik pada waktu itu? Kenapa bait Allah sebagai simbol atau sebagai dasar keyakinan bahwa itu tempat kehadiran Allah, Tuhan, tetapi kenapa suara itu tidak berkumandang di bait Allah? Ini menjadi pertanyaan penting. Kenapa harus di padang gurun?
Jangan-jangan memang kehidupan spiritual, kehidupan politik, dan kehidupan semuanya tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Atau suara Tuhan tidak didengarkan di rumahnya sendiri. Sehingga Tuhan harus berseru-seru di pinggiran, di padang gurun. Dalam keheningan. Sekalipun demikian, sekalipun Tuhan dipinggirkan, tetapi suaranya tetap dinyatakan melalui Yohanes. Maka Yohanes mengatakan, bertobatlah. Kenapa ini kata yang pertama disebutkan bertobatlah? Dalam tradisi Yahudi bertobatlah bukan hanya sekedar berbalik, tetapi juga mengubah pikiran dan mengubah pula arah kehidupan. Ini yang menjadi harapan orang banyak pada waktu itu. Sehingga orang banyak mau datang kepada Tuhan, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Mereka tentu saja yang tadi harapan, pengen mengubah pikiran. Mereka ingin mengubah juga arah kehidupan. Mereka bisa jadi menantikan keselamatan, menantikan rahmat, menantikan berkat tadi. Diratakan, diluruskan, ditimbun. Tentu Yohanes Pembaptis tidak bicara seperti kemarin dalam khotbah sebelumnya soal manipulasi di iklan. Dan ini soal janji, soal berkat, soal anugerah dalam bingkai keselamatan di dalam Tuhan. Maka inilah yang direspon oleh orang banyak. Sehingga orang banyak sekalipun dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Kenapa disebut ular beludak? Kalau tidak salah, ularnya itu seperti viper segitiga itu kepalanya. Dan itu ular yang sangat ganas. Ada yang menafsirkan bahwa ular beludak berarti orang yang jahat, pintar bersandiwara, pintar memanipulasi, mungkin dengan kesalehan, dengan banyak hal yang dilakukan. Maka Yohanes mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bahwa engkau telah bersandiwara. Bahwa ada kejahatan-kejahatan di antara orang banyak. Tidak perlu mengaku bahwa aku adalah keturunan Abraham sehingga dengan sendirinya mendapatkan keselamatan. Oh tidak. Tuhan saja bisa menciptakan dari batu-batu. Kehidupan itu bukan soal status, derajat tertentu bahwa engkau akan selamat. Panggilannya bukan demikian. Maka panggilannya adalah bertobat, mengubah pikiran dan mengubah arah kehidupan. Itulah kesadaran yang sedang dibangun oleh Yohanes Pembaptis. Bukan saja menanti mendapat, tetapi dimulai dalam kesadaran spiritual dari orang banyak itu. Termasuk juga jika kita membaca pada teks lain, kepada orang Farisi dan Saduki. Dan panggilan itulah yang direspon yang pertama oleh orang banyak disebutkan. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Inilah wow yang pertama. Bisa jadi sudah dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, ada disebut dengan orang banyak. Tapi ditekankan kembali. Pertobatan itu yang mengubah pikiran dan arah kehidupan bukan saja, oke saya menerima, tapi dinyatakan, disebutkan, ada buah-buah pertobatan yang dinyatakan. Bukan tentu saja, oh karena saya melakukan ini sehingga saya selamat, oh tidak. Tapi perbuatan baik tentu dari pertobatan itu sendiri. Maka buah-buah pertobatan dinyatakan dengan apa sih tadi? Membagi. Berarti ada kesadaran spiritual untuk cukup. Jadi pertobatan ini dinyatakan dengan apa? Cukup. Artinya ada kesadaran bahwa yang lain pun memerlukan. Sehingga perlu kemudian berbagi. Berbagi menunjukkan apa sih? Pertobatan. Mengubah pikiran untuk tidak egois.
tetapi memperhatikan yang lain. Persis yang dinyatakan Kristus tentang kasih itu sendiri. Yang kedua, para pemungut cukai. Sangat menarik. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Berarti pemungut cukai sudah melakukan tindakan serakah. Karena apa? Tentu dia sudah punya ketetapan, ketentuan untuk menarik pajak. Tapi demi sebuah keuntungan, maka kemudian dia memanipulasi orang-orang dengan mengatasnamakan kuasa dari Romawi, menarik pajak lebih untuk mendapatkan keuntungan. Jelas, bukan saja yang dipikirkan, tapi kan mengubah arah kehidupan para pemungut cukai ini. Engkau akan terima baptis, tetapi engkau harus membangun pertobatan itu juga. Ngapain engkau dibaptis sementara engkau tidak berubah dalam kehidupanmu? Jadi Yohanes Pembaptis benar-benar mencuci bersih cara berpikir dan cara bertindak pemungut cukai. Yang ketiga, para prajurit disebutkan. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ini menarik, bukankah konteks sekarang juga masih ada oknum-oknum yang melakukan demikian? Dengan kekuasaannya, dengan senjatanya bisa menindas. Mungkin negosiasi atau tawar-menawar dan lain sebagainya menjadi backing dan lain sebagainya. Dikatakan, cukupkanlah dengan gajimu. Bahwa dengan cukup berarti ada anugerah Tuhan yang bekerja. Kalau serakah berarti apa? Kehendak bebas manusia. Untuk melampaui dari anugerah Tuhan, artinya meninggalkan cara kerja Tuhan itu. Cukup berarti anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang banyak, para pemungut cukai, dan para prajurit. Inilah yang dikatakan tadi, saya mengatakan, mengubah pikiran dan arah kehidupan. Dalam pertobatan yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, sebenarnya Yohanes Pembaptis mengatakan, ia tidak sedang membuat para pemungut cukai untuk berhenti dari pekerjaannya. Para prajurit berhenti menjadi seorang tentara, atau orang banyak berhenti dari setiap aktivitas mereka. Tapi membersihkan dosa-dosa jabatan. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, kita semua telah dibaptis. Diselamkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah kekuatan, itulah kuasa, itulah pemeliharaan, itulah jaminan. Itulah keselamatan yang Tuhan telah nyatakan atas kehidupan kita. Bukankah semua menjadi rata? Bukankah semua sudah ditimbun? Bukankah semua sudah diluruskan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada kehidupan yang menunjukkan kehadiran Tuhan. Mari kita rayakan kehadiran, pemeliharaan, kuasa, dan keselamatan. Dengan apa? Hidup dalam pertobatan itu. Dengan sukacita. Seperti apa? Berikan pengampunan. Susah sekali kita mengampuni. Stop untuk menceritakan yang tidak baik. Stop untuk melukai. Stop untuk berprasangka. Dan dalam tindakan-tindakan lain yang bisa mencederai sesungguhnya diri kita dan sesama. Maka dalam panggilan pertobatan menunjukkan buah pertobatan itu. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Ini kesempatan yang baik untuk kita mengubah pikiran dan menentukan kembali arah kehidupan yang baru. Yang kedua, jika kita bertobat dan menentukan arah hidup yang baru tadi, mari kita bersihkan juga dosa-dosa jabatan kita. Sebagai pendeta, iya. Majelis, iya. ASN, iya. Pegawai swasta, iya. Ibu rumah tangga, iya.
Bapak rumah tangga ada enggak ya? Sebagai kepala keluarga, ada yang mengatakan begitu. Sebagai mahasiswa, iya. Dan setiap identitas apapun yang kita miliki. Kata cukup. Mari kita bersyukur dengan apapun yang hari ini sudah kita terima. Sebagai sebuah anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Untuk itu mari kita pertahankan, kita perjuangkan dengan kekudusan, dengan kebaikan dan semuanya. Maka yakinlah, buah pertobatan itu yang akan mengantar kita menemukan pengharapan. Bukan saja berharap-harap saja, tapi kita sudah menemukan pengharapan itu. Sehingga apa sih? Kita tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang melampaui dari kata cukup itu. Bisa serakah, tadi kalau wow gitu, yang tadi guru, bisa jadi kemudian kita melakukan tindakan lain. Maka tadi kembali, mari kita bersyukur dengan identitas apapun yang Tuhan sudah nyatakan atas kita. Tetapi identitas apapun yang melekat dalam diri kita yang kita rayakan dan syukuri. Kata cukup berarti kita bersyukur, bukan menganggap diri kita lebih daripada yang lain. Atau menggunakan identitas kita untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Tapi biarlah dari setiap apa yang ada dalam diri kita. Kita tidak perlu minder atau kita tidak merasa lebih tinggi dan sebagainya. Tapi mari kita rayakan dalam kehidupan bersama. Berbagi, tidak memeras, tidak menindas, tapi menyatakan berkat atas kehidupan bersama. Dan sebagai penutup, mari kita perhatikan di ayat, secara khusus di ayat yang ke-18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Jika kita membaca ayat 19-20, bukankah Yohanes Pembaptis akhirnya ditangkap? Ia menyatakan Injil, kabar baik, sekalipun ia mendapatkan konsekuensinya ditangkap. Yohanes tidak berhenti untuk berseru. Apakah ia menghidupi pertobatan dalam dirinya? Iya, tentu saja. Ini panggilan bagi dirinya pula. Maka mari kita hidupi pertobatan kita. Ada dosa-dosa yang masih melekat dalam diri kita. Mari bersihkan semua dalam kehidupan kita. Mengubah pikiran, menentukan arah kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Rayakan itu dengan sukacita. Supaya kita benar-benar menemukan kasih, kemurahan, dan pengharapan di dalam Tuhan. Yohanes Pembaptis tetap mengabarkan kabar baik itu tanpa ia mengaku sebagai Mesias. Cukup, bagi dirinya cukup. Ia tidak serakah untuk menjadi Mesias. Cukup dirinya sebagai apa? Orang yang berseru-seru di padang gurun. Maka cukupkanlah juga panggilan kita. Sehingga apa yang ada dalam diri kita, kita bisa rayakan dengan syukur dan jadi berkat untuk kehidupan bersama. Sehingga pula, seperti di ayat yang ke-17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terbadamkan. Kiranya kita menjadi bagian gandumnya yang dikumpulkan. Sehingga kita terus berada dalam kasih, kemurahan, dan berkat-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Mari kita menyatukan hati di dalam doa dan kami persilahkan Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa pribadi lepas pribadi dan nanti kami lanjutkan dalam pokok doa syukur dan sabat. Doa pribadi lepas pribadi dimulai.
Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Kehadiran-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu lah yang menampakkan dan menunjukkan kehidupan kini dan sepanjang masa dalam kekekalan melalui keselamatan-Mu itu. Maka kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mendengar setiap doa yang kami naikkan kepadamu pada saat ini, pribadi lepas pribadi. Ada banyak harapan, kerinduan, permohonan, bahkan pertobatan yang kami nyatakan kepadamu Tuhan hari ini. Maka kami percaya Tuhan kebenaran yang dari-Mu. Engkau cukupkan kepada kami melalui anugerah-Mu itu. Sehingga kami yakin Tuhan, melalui jawaban yang Kau nyatakan, terpeliharalah kehidupan kami. Sentosalah hidup kami. Dan kami yakin kelimpahan kasih-Mu lah yang terus mengiring kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Terlebih kebenaran-Mu Tuhan telah dinyatakan kepada kami. Kami bersyukur, supaya kami melihat kembali dan bersuka cita untuk melakukan pertobatan dalam identitas apapun yang kami miliki. Sehingga keterpesonaan kami yang wow itu adalah keterpesonaan kami pada kasih kemurahan keselamatan yang dari-Mu. Sehingga panggilan kami untuk terus hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka yang dari-Mu yang benar itu kami juga yakini ya Tuhan. Hadir di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Khususnya dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Magdalena Kuswandono, Anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan tangan kasih dan pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan hamba-Mu ini. Cinta berkat-Mu yang menopang dan menolong dan memulihkan kesehatan hamba-Mu ini. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subarti, Bapak Edward Simatupang, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah Tuhan dalam damai berkat cinta dan keselamatan yang dari-Mu. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkati dengan kesabaran, kekuatan, dan ketabahan yang dari-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing, tentu Engkau mengetahui. Dan setiap harapan kerinduan kami yakin Engkau mendengar. Termasuk kami yakin Tuhan Engkau menjawab, bahkan memberikan kami kelimpahan kasih dan berkat-Mu. Khususnya atas kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan anak dan cucu kami. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, Engkau memberkati Tuhan. Dan kasih-Mu memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Kami mengucap syukur Tuhan. Iringan berkat kuasa dan pemeliharaan-Mu nyata. Secara khusus di tahun 2024 ini Tuhan. Kami yakin seluruh kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo dihidupkan oleh karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Maka kami percaya Tuhan. Dan langkah kami bersama ke depan di tahun 2025. Kasih-Mu juga memberkati, mengiring dalam anugerah dan keselamatan yang dari-Mu. Kami percaya. Demikian juga kami percaya memberkati kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam kuasa berkat dan anugerah-Mu. Sehingga para pemimpin bangsa kami benar-benar Tuhan memperhatikan kehidupan seluruh rakyat di negeri ini Tuhan.
Maka panggilan berkat-Mu juga mengundang kami ya Tuhan, untuk hadir terus dalam kehidupan bersama di negara kesatuan Republik Indonesia. Berkati kami dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat di tengah kehidupan bersama. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga menyatakan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan yang telah kita jalani. Ungkapan syukur kita hari ini dilandasi oleh firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-138 ayat yang pertama sampai 2a yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Akan ada 2 kantong persembahan yang diedarkan, yaitu persembahan kantong merah untuk mingguan dan persembahan kantong hitam untuk penata layanan. Dan di depan gedung gereja juga telah disediakan kotak persembahan untuk kegiatan pasar murah pada tanggal 25 Desember. Bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan, dapat memasukkan persembahan pasar murah setelah ibadah. Jemaat juga dapat mengaturkan persembahan melalui kris yang telah ditempel di kursi atau melalui nomor rekening atas nama GKJ Sarimulyo. Mari kita persembahkan persembahan kita dengan iringan pujian Sungai Sukacita. Mari saudara, kita mau nyatakan persembahan kita dengan penuh sukacita. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita bersama-sama mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan membuat sukacitaku penuh. Jangan lebih sukacita, kita mau nyatakan sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir. Mari katakan yes. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, oh mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu,
sukacitaku penuh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan dan persembahan yang telah kita kumpulkan. Dan doa akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena kasih penyertaan-Mu telah mengaturkan kami, anak-anak-Mu untuk beribadah pada sore malam hari ini ya Tuhan. Dan karena kasih-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk mengumpulkan persembahan yang sedikit dari begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, baik persembahan mingguan, penata layanan, bulanan, dan persembahan lainnya. Dan Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka yang mengelola dan menggunakan persembahan ini, sehingga seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu di GKJ Sari Mulyo. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui Bapak Pendeta Gunawan. Kiranya firman ini bertumbuh Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami, dan kami boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri bersama-sama kita akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari tempat ibadah ini, teruslah hidup dalam pertobatan, supaya kita terus pula menemukan sukacita dalam pengharapan yang darinya. Karena Tuhan datang di tengah-tengah dan bersama dengan kita, maka terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelumnya, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan bergabung dalam tim pelayanan ibadah sore GKJ Sari Mulyo.
baik menjadi WL, singer, pemusik, ataupun multimedia, dapat menghubungi saya atau petugas yang sedang berpelayanan setelah selesai ibadah. Baik saudaraku, ibadah kita pada sore hari ini, malam hari ini sudah selesai. Tapi percayalah bahwa ibadah kita yang sesungguhnya adalah saat kita keluar dari gereja ini, adalah saat kita waktu di kehidupan kita sehari-hari untuk kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita hebat, maka mari kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita dulu dong. Dengan lebih keras lagi, haleluya. Mari saudaraku, dengan penuh sukacita, kita menyatakan bahwa kita berbahagia punya Allah seperti Yesus. Dengan tepuk tangan, kita menyatakan ku berbahagia Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Mari kita mau menyerahkan diri penuh pada Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Diliputi anugerah. Mari bernyanyi untuk Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memujimu, memuji Yesus, memujimu selama-lamanya Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita mau kembali menyerahkan diri kita penuh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Mari bernyanyi buat Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Sekali lagi dengan penuh sukacita kita mau nyanyi buat Tuhan. Aku bernyanyi Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sama memuji Yesus selama-lamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati.
hatiku penuh nyanyian. Let's go. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Come on. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, 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 Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus. Oh, dialah raja, dialah raja, 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 raja. Dialah Tuhan, 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 Tuhan. Namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus.